Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita persatukan hati kita mempersiapkan ibadah kita pada malam ini. Kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 3 sampai ayat 5. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga-jaga, anugerahnya jua hariku sama, terang dan gelap. Menyatakan Tuhan, percaya kebuah kepunyaannya, dalam rendah hati, hendak menghormati Yang Maha Esa. Sehari-harian bersandang tarian kemudahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajiban-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah kita malam ini pada Minggu Kuasi Modogeniti dengan tema Hidup dalam Kekudusan yang diambil dari kitab Imamat pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-7 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Engkau harus berkata kepada orang Israel, maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu seperti kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berjinah mengikuti dia, yakni berjinah dengan menyembah Molok. orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kita sama-sama membaca. Maka kamu harus menguduskan dirimu
dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan ayat 2. Lihat salibmu, ya Juru Selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengan barang benar
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 154 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Allah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan ayat 4. Kami datang berharap merasakan cinta yang besar dalam kerajaan-Mu. Kami datang merindukan kerahiman-Mu yang menghangatkan hidup kami. Biarlah kami semua diberkati, dianugerahi hikmat pengertian. Sebab kami percaya ketika Engkau hadir di Kana Galilea dalam pesta itu, maka orang yang berkekurangan diberi kelimpahan berkat. Ketika Engkau berjumpa dengan perempuan Siro-Fenisia yang menganggap dirinya tak berharga, bahkan sehina anjing, Engkau menghargainya. Dan ketika Engkau sampai di Gerasa, kuasa-kuasa roh jahat diusir. Dan ketika Engkau didengar oleh hamba-Mu Sakeus, dia berubah pikiran dan membuka hatinya
menjadi pengikut-Mu. Kami adalah bagian-bagian yang merindukan berkat itu, keajaiban-keajaiban itu. Maka biarlah Engkau berkuasa di hati kami. Biarlah Engkau berkuasa di tempat ini. Kami yang membawa buli-buli persembahan hidup kami, Engkau berkati berlimpah-limpah. Sehingga ketika kami pulang, kami mendapatkan berkat hidup dalam menjalani kehidupan ini. Demi anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ini ayat cukup singkat, jadi saya mohon kita semua membacanya. Tidak usah responsoria, kita semua dengan sukacita membaca mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Oke, saya yakin saudara-saudara kita semua sudah ketemu dengan ayatnya. Marilah kita membacanya bersama-sama dengan sukacita. Kita mulai. Sebab itu hiduplah ya, terima kasih. Saya senang mendengar saudara-saudara membacanya dengan baik. Maka sekarang saya berharap Anda yang mendengar saya baca ulang. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Shalom saudara-saudara, saya selalu ingin mengistimewakan, barangkali enggak juga ya. Saya ingin yang di sayap kiri, yang di depan gereja, lalu yang sayap kanan. Saya mau dengar, shalom. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, bulan lalu aku khotbah di sini ya. Ya, entah selain Kamis Putih. Kamis Putih itu menurut saya agak dadakan ya. Jadi waktu itu ada orang minta foto ke saya. Lalu ditanya, "Amang namanya siapa?" Oh iya, penting juga nama. Terus selesai aku sebut nama saya Pendeta Estomi, minta IG, Instagram. Waduh, aku nggak ingat di Instagram. Tapi putri saya akhirnya pulang dari gereja waktu itu, saya bilang ke putri saya, dia tadi ibadah, jadi udah pulang. Bel, tadi ada lu anak-anak muda itu minta foto dengan saya. Iya Pak, Anda itu bagus loh Pak. Saya sebagai anak muda pengen juga lo berfoto dengan pendeta-pendeta. Kan Papa kan karena sering dengan saya, jadi tidak terlalu butuh lah aku foto denganmu. Tapi kalau ada pendeta lain aku juga mau foto. Oh iya. Terus kalau minta Instagram, itu urusanmu lah Pak. Kan ada di Instagrammu. Ya, jadi gak apa-apa Bapak Ibu, saya sudah di apa namanya, kan ada beberapa minta juga foto. Iya.
keluarga saya, anak saya sudah izinkan saya berfoto dengan Anda. Siapa yang mau foto? Ya, nanti foto kita. Sorry, tadi malam saya ada keliling loh kota ini. Kota, saya ulangi, saya pendeta Estomihi dari Gereja Metodis Indonesia. Ya, sekarang saya ada mendampingi guru-guru di sekolah Metodis Charles Wesley. Itu sekolah, itu ada dulu Indonesian Idol kita, si Dewi ya, Dewi siapa namanya? Itu dari sekolah kami, sekolah ada SMA, ada SMK. Nah tadi malam kami keliling sebentar dengan anak-anak saya. Rame juganya di sini, ku bilang, apa nggak nonton orang itu konser? Ada yang tadi malam konser. Baru ku sadari cintaku ya, kenapa nggak mau nyanyi? Itu kan lagunya Dewa. Baru ku sadari. Keren. Ya memang benar, tadi aku berfoto dengan 2 tentara, mana itu? Aku bilang udah nikah? Belum. Ya kau berarti cinta Didia Rokapia. Mana dia? Ada 2 tadi tentara datang. Ini pengumuman biar dapat jodoh dulu 2 tentara itu. Nanti aku berharap dia ketemulah dengan Anda yang cantik-cantik, anak Tuhan yang baik-baik hati ini. Menurut saya lagu Dewa bagus. Tapi beberapa lagunya aku yang paling suka Pupus. Pupus itu kan. Aku bilang begini, kadang-kadang mungkin Tuhan itu pun begitu loh sama kita. Cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan dengan kita. Aku mau kau datang loh, lihat aku. Kan lagu Pupus itu kan gitu. Aku berharap nanti kau di sisi baikmu ada, kau berubah melihat saya. Iya kan? Lalu refrennya, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Tuhan itu pun jangan kau biarkan bertepuk sebelah tangan. Amin. Oke, kita masuk ke khotbah, saudara-saudara. Ketika Anda ini, karena saya dapat informasi, pada umumnya teman-teman yang ibadah di sini itu anak-anak rantau. Orang tuanya ada di daerah, ada yang di Sidikalang, ada yang di Papua Barat, ada yang di Toba, ada yang di Balige. Saya kan pernah udah bilang, saya tinggal di Toba, di Balige 2 tahun, di Lagu Boti 2 tahun, 1 tahun di Balige. Jadi maksudnya saudara-saudara, Anda datang ke sini beribadah sebagai perantau. Sebelum Anda berangkat, diberangkatkan gereja kah? Atau diberangkatkan orang tua? Saya 2 tahun lalu waktu saya di Balige itu memberangkatkan anak pemuda gereja saya. Kebetulan ada 7 orang waktu itu, semua masuk ke perguruan tinggi negeri. Sorry, tidak ada di Medan. Jadi mereka ada yang di UGM, Pajajaran, di Ponegoro. 7-7-nya masuk. Wah, jadi waktu itu kami kasih ikan syukurannya, berangkatlah. Jadi saya sebagai pendeta bilang, ya mulai hari ini kau akan berangkat, berjuang. Saya bilang, kau yang biasanya bangun pagi lama-lama, nanti kalau sudah di Jogja, sudah di Bandung, sudah di Surabaya, tidak boleh lagi cemen-cemen. Kan aku kenal mereka, kadang-kadang kan ngadu ke saya, Amang pendeta, ini si Anu ini susah bangun sekolah. Kan kalau lagi di rumah orang tua kita, misalnya putri saya Bella namanya, Bella bangunlah ini mau sekolah. Iya Ma, 5 menit lagi ya Ma, 5 menit lagi, tidur 5 menit lagi. Tapi tangannya apa? Mainkan handphone gini. Bella, tinggal 2 menit lagi. Iya Ma, 2 menit lagi Ma. Bisalah bermanja-manja di rumah orang tuamu. Tapi ketika engkau ada di perantauan sekarang, hiduplah berani. Itulah jemaat yang dihadapi oleh
Petrus jemaat diaspora. Jadi jemaat yang dilayani Petrus itu diaspora. Diaspora itu perantau. Pilgrim, mentalitas pengembara. Saya tahu orang Batak itu kalau anaknya pada umumnya ya, mudah-mudahan Anda di sini bisa mengerti maksud saya. Pada umumnya orang Batak itu menyekolahkan anaknya itu menjadi dua, merpati atau elang, eagle. Mau jadi merpati atau elang. Kalau merpati itu begini, lihat dulu merpati, sejauh-jauhnya merpati, nanti sore balik lagi. Jadi kalau Anda mental merpati, aku pikir, ya pergilah nak. 2 hari lagi balik ke kampung. Loh, kau kembali, kenapa? Aku rindu mama. Ya cemen loh. Jemaat diaspora tidak begitu. Jemaat yang dilayani Petrus itu jemaat mentalitas pilgrim, pengembara, berani berhadapan dengan tantangan. Eagle, elang, berani terbang jauh. Jadi saudara-saudara, syukurlah kalau Anda sekarang meninggalkan ayah ibumu di hutan, di kampung. Tidak apa-apa, banggalah engkau menjadi mahasiswa sekarang, menjadi eagle, berani. Jangan cemen-cemen, amin. Itu mental yang mau dibangun oleh Petrus kepada jemaat yang ada dilayaninya. Dia 1-2 disebut jemaat Frigia, Pontus. Kalau sekarang itu Turki itu pangkalan militer Amerika ada di sana. Yang sedang gencatan senjata, ceasefire antara Amerika dengan Iran dengan Israel. Jadi di situ ini jemaat. Jadi bukan di Galilea, bukan di kampung halamannya. Jadi jemaat yang dilayani oleh Petrus adalah perantau. Sama dengan Anda merantau, diberangkatkan oleh orang tuamu. Masih ingat gak waktu mau diberangkatkan? Pergilah ya nak. Mulai hari ini kau nak berangkatlah. Jadi dalam teori dulu opung-opungmu orang Batak diberangkatkan pakai apa? Pakai si bora. Dibikin dukun-dukunnya. Dikantongi lagi. Itu opung-opungmu dulu begitu. Maka itu tadi epistel yang kita baca. 3 Musa, Levitikus namanya, Imamat 20 itu. Jangan ada orang lagi menyembah arwah, roh perdukunan itu. Sekarang Anda kan tidak begitu. Kita sudah ada Yesus. Sudah ada Tuhan. Jadi ketika Anda dari hutan, dari daerah, diberangkatkan dengan doa. Berangkatlah, hadapilah tantanganmu. Maka disebut begitu sampai kita di perantauan, ada di sini orang sastra, saya lupa apa istilah itu. Kira-kira gini, di mana bumi dipijak, ya, di mana bumi dipijak, di situ kurang dengar loh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kalau orang Batak bilang, orang tua si dapat solup donaro. Ini teori negosiasi. Saudara-saudara, ini teori negosiasi. Karena jemaat-jemaat yang dilayani Petrus itu, mereka orang Yahudi yang sudah Kristen lalu merantau. Bagaimana dia mau bagus di perantauan? Mereka kan hidup dengan orang-orang yang membenci mereka. Saudara-saudara, dulu orang Kristen itu masa-masa itu nggak boleh pakai salib. Enggak. Nanti kalau kalian buka sejarah
Itu gambar ikan. Jadi tanda orang Kristen itu gambar ikan. Jadi mereka dibekali oleh Petrus. Ya benar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Tetapi imanmu jangan sampai lupa. Boleh saja bergaul dengan siapapun. Tetapi jangan sampai hilang iman. Ini menyangkut dua problem. Titik ketegangannya di mana? Titik tengkarnya di mana? Antara bagaimana hidup eksis di perantauan tanpa juga kehilangan iman. Di situ problem. How to face the problem, how to bisa bertahan, how to survive. Bagaimana aku bisa bertahan memang di pekerjaanku? Aku kan orang asing, teman-teman kerjaku semua beda agama dengan aku, beda karakter dengan aku, beda budaya dengan aku. Ya benar. Tetapi ingat, kau harus kudus. Berdoalah kau di pekerjaanmu. Jangan sampai kehilangan iman. Itulah kekudusan. Kekudusan kita adalah milik Tuhan. Special person, khusus, orang yang khusus. Itu yang ditekankan oleh Petrus, saudara-saudara, dengan istilah kekudusan itu. Jadi kepribadiannya itu, hidupnya adalah kudus bagi Tuhan. Ini gak gampang. Sulit sekali. Saudara-saudara yang mungkin sudah bekerja akan kesulitan dapat promosi, naik golongan, naik pangkat. Oh jangankan naik golongan, dikasih kesempatan aja untuk mengerjakan sesuatu udah oke. Bisa terjepit, bisa sangat susah. Tetapi Petrus tidak bilang mengalah. Enggak, kuduslah kau, buktikan kau beriman. Jadi ini kita sekarang agak memiliki sebuah pemahaman agar dalam berjumpa dengan dunia yang baru, saudara-saudara akan berjumpa dengan dunia yang baru di perkuliahan, di pekerjaan. Hari ini diingatkan kuduslah, tetapi bagaimana bertahan? Daya tahan kita berbeda, self endurance kita berbeda. Makin banyak masalah, kita bisa putus asa. Maka Petrus bilang yang pertama tipsnya bagaimana how to survive, bagaimana bisa bertahan. Dia bilang pertama mengikat pikiran. Siapkanlah akal budi. Ini soal butuh orang pintar. Gereja membutuhkan orang pintar. Maka belajarlah. Jadilah pribadi yang pintar. Kita membutuhkan orang yang pintar. Tetapi pintar di sini, saudara-saudara, tidak hanya yang belajar, ada yang pernah belajar teori Daniel Goleman misalnya, tidak hanya intelektualnya, emosionalnya, spiritualitasnya. Jadi kalau disebut akal budi oleh Petrus, itu orang yang pintar, bijak. Ada orang pintar belum tentu bijak. Jadi butuh kita pintar dan juga bijak. Bagaimana bisa bijak? Itu pengalaman empirik, sesuatu yang empirik. Kita alami, oh iya, kalaupun kita jatuh, ya kita itu pengalaman yang bagus. Kalau kita pernah ditolak orang, itu pengalaman yang bagus. Kalau pernah orang menghina kita, itu pengalaman yang bagus. Itu maksudnya. Kita butuh orang pintar, tetapi juga kita butuh bijak. Maka Petrus bilang, itu dikontrol. Tadi Anda mungkin tidak bisa lihat saya. Itu istilah kata untuk mengikat akal budi itu, saya tadi kan naik tangga atau emang Sintua tadi naik, itu jubahnya kan panjang, jadi diangkat sedikit itu. Kalau lagi pas begini jubah ini
agak susah kami berjalan. Tapi begitu diangkat, bisa lari-lari. Itu maksud Petrus, ikatlah akal budimu itu. Artinya fokuslah kepada masalah, fokuslah untuk menganalisis masalah. Apa masalah yang kau hadapi di perantauan ini? Mampulah menganalisis. Itu maksud Petrus. Jadi bukan perasaan. Kalau kamu punya masalah, jangan perasaanmu, nggak tahan aku mau kerja di sini, Siapa bilang? Jangan main perasaan. Otak itu digunakan, kepintaran itu digunakan, keberanian itu digunakan. Itu maksudnya. Maka tidak cukup hanya soal mindset, ini soal mindset, cara berpikir. Sekarang saya kira Anda sudah mulai belajar juga begitu keluar dari daerah, misalnya dari Toba, terus ketemu sama orang-orang yang ada di Medan, mindsetmu kan sudah mulai berubah. Tambah pengalaman, tambah pemahaman. Oh ya, ketemu dengan dosen katanya dosen killer. Ya, pemahaman kita, strategi kita. Oh iya, dosenku dosen killer, maka otakku harus kuputar. Bagaimana caranya menghadapi dia? Maka otaknya dikontrol. Mau ketemu dosen, selamat pagi Bapak. Itu namanya smiling face. Walaupun kita menghadapinya dengan smiling depression. Paham maksud saya? Kita senyum sama orang walaupun kita tersiksa. Demi apa? Demi negosiasi tadi. Jangan sampai hilang imanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus katakan, ada orang bekerja keras tapi tidak ada hope. Ada orang kuliah tapi tidak ada hope. Ada orang terus mengerjakan tapi tidak punya harapan apa-apa. Jadi Petrus bilang, berpengharapan. Tuhan, aku berlelah-lelah bekerja. Ini demi aku membuat ayahku senang. Aku lelah-lelah disingkirkan orang dalam pekerjaanku ini Tuhan. Aku mau mengabdi kepadamu. Itu orang berpengharapan. Jadi ada orang bekerja harus diorientasi. Agar dia punya pemahaman. Saudara-saudara, hidup ini tidak ada yang mulus. Jadi punya problem, selain cara berpikir disebut ada harapan, hope. Bukankah kita bisa hopeless? Tahun lalu aku atau bulan berapa saya khotbah di sini bahwa tingkat pengangguran sarjana di Indonesia berapa juta? 7 jutaan. Hopeless? Tidak. Jangan Anda jadi hopeless kuliah, nanti aku jadi pengangguran juga. Tidak begitu berpikirnya. Harapanmu apa? Ya, ku selesaikan kuliahku ini, aku akan bisa bekerja. Itu orang yang berpengharapan. Menurut Petrus, pengharapan utama apa? Yaitu Kristus. Kristus yang bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus yang bangkit itu menjadi dasar pengharapan bagi kita. Karena itu anugerah bagi kita. Artinya gini, saudara-saudara, kalau Kristus sudah bangkit dari kematian, itu menjadi dasar. Ya, saya juga bisa bangkit. Dibangkitkan oleh Allah dari hidupku yang susah ini. Hidupku yang terancam ini. Itulah pengharapan orang-orang Kristen. Jadi ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda sedang disisihkan, karena engkau perantau, karena engkau baru datang, ini Kristus, Petrus bilang Kristus yang mati dibangkitkan oleh Allah. Ini jaminan iman bagi kita saudara-saudara. Maka jangan ada orang lari dari penderitaan, jangan lari dari kenyataan. Hadapi, be brave. Beranilah. Berani menderita. Ya kan? Ayah ibumu kan menderita demimu. Maka berani juga lah menderita.
Belajar kuliah itu jelas-jelas kuliah sungguh-sungguh itu penderitaan. Harus mengontrol pikiran, berapa jam main game satu hari. Berapa anggaran untuk ngopi dengan teman. Jangan habiskan uang kuliahmu hanya untuk bertemu dengan teman lu. Perlu berteman, kontrol pikiranmu. Ya, anggaran untuk bermain dengan teman sekian aja. Yang perempuan yang pakai kuku-kuku itu perlu cantik, tapi jangan habiskan uang kuliahmu untuk bikin kuku-kukumu itu cantik. Perlu itu, tapi jangan begitu. Kontrol pikiranmu. Bisa mengerti? Sudah pahamkah sejauh ini? Sudah paham ya? Jadi yang pertama dia sebut bagaimana mengontrol pikiran, mengikat pikiran. Yang kedua disebut berpengharapan. Yang ketiga disebut menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti. Minggu hari ini disebut minggu Quasimodogeniti. Artinya apa? Anak bayi. Ya ini karena anak-anak muda tidak paham banyak. Jadi saya singkat di bagian ini. Anak bayi itu kalau dia menyusukan. Saya punya istri, jadi dia punya anak dulu digendong begini. Terus dia bicara dengan anaknya sambil minum asinya, anak saya ini. Lalu bicara, ini anak baik loh, ini anak baik, anak cantik ini, boruku ini. Kadang-kadang dia gemas istri saya, ini anak siapa? Kok ditanya lagi anak siapa? Itu anakku saya bilang. Tapi itu candanya lah, artinya itu kedekatannya. Jadi seperti itu maksud Petrus ketika kita menghadapi masalah itu bergantung pada Kristus. Ya Tuhan, aku punya masalah, jangan aku sampai mati, bangkitkanlah aku. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, itulah hidup kekudusan. Itulah persan yang kudus, yang melekat kepada Kristus. Hidup kudus yang berpengharapan pada Kristus. Hidup kudus yang mampu mengontrol emosinya. Hari ini kita mau bernyanyi dulu karya terbesar. Silakan buka handphonenya, karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta
Engkau ku kasihi. Dan saudara, kita sekarang sudah paham mengapa kita diinginkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang kudus. Dia sudah merelakan dirinya mati bagi kita. Dia merelakan dirinya dikuburkan. Itu karya terbesar. Harga kita tidak lagi bisa diukur oleh siapapun kecuali nyawa Kristus. Hargailah itu. Maka itulah juga pedoman iman kita. Iya ya, Tuhan juga menderita bagi saya. Maka kalau engkau ada di antara sebagai orang-orang perantau, beranilah kudus. Amin. Berani berdoa di hadapan siapapun. Berani menyatakan Kristus keselamatanmu di hadapan siapapun. Itu personal orang-orang yang kudus. Tapi saya mau katakan saudara, andaikan Petrus ada di sini mengkhotbahkan itu, saya akan bilang ke dia, Petrus, banyak cerita dong kau. Kenapa bro? Ya iya kan. Kau ingat Petrus sebelum Yesus disalibkan, kau bilang apa? Ya aku bilang begini, kemanapun kau Yesus, aku akan mempertahankan, aku tetap kudus. Ya banyak ceritamu. Kenapa? Kan sebelum Yesus mati disalibkan, kan ditanya orang, kau kan muridnya Yesus. Enggak berani kau kan, aku bilang. Saudara masih ingat waktu malam Pasion itu yang kita baca? Petrus menyangkal Yesus. Petrus bilang, Yesus, aku tidak akan lari imanku. Aku setia bergereja. Janganlah begitu. Nanti digoda laki-laki ganteng kau jual juga imam. Enggak. Kan begitu saudara-saudara. Tahu Amang, aku menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan gitulah. Kan Petrus, ya aku tidak akan mengingkari engkau. Nanti kalau ada perempuan cantik menggodamu bagaimana? Padahal mau menjual imanmu. Enggak, aku setia. Lalu apa? Maka ketika Yesus ditangkap lalu disidang, orang bertanya kepada Petrus, kau siapa? Oh, aku tidak kenal. Maka berkokoklah ayam. Saudara-saudara, kekudusan itu bukan berarti kita sudah sempurna. Ingat itu. Anda, saya, kita semua kalau sudah orang kudus bukan berarti sudah sempurna. Saya selalu khotbahkan di sini kepada anak-anak muda. Orang beriman bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti tidak pernah gagal. Termasuk Petrus. Maka hari ini kita melihat Petrus mengalami sebuah pemahaman yang baru. Komitmen baru. Jangan engkau salibkan lagi Tuhan itu saudara-saudara. Jangan kau jual imanmu. Tetap setia pada Kristus. Itu harta yang tak ternilai bagi hidup kita. Maka saudara-saudara, jalanilah hidupmu di perantauan ini. Beranilah menghadapi masalah. Ikatlah, kontrollah berpikirmu. Yang mana yang terpenting dari yang penting. Penting semua, tetapi ada yang terpenting. Yang kedua, diingatkan agar kalau kita kuliah atau kerja banyak persoalan, kita berharap ada Kristus memberi kita semangat, menemani kita dalam pergumulan itu. Dan tetaplah setia. Sebagai anak Tuhan, meminta tetap bergantung pada Kristus. Jadilah menjadi pribadi yang kudus. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau menghargai kami menjadi pribadi yang sangat berharga. Nyawamu, itulah harga kami.
itulah juga menjadi dasar iman kami ke depan. Kami akan menjalani pergumulan hidup kami. Dalam pekerjaan kami, walaupun kami pribadi orang yang terasing, kami akan teguh sebagai anak Tuhan yang setia. Diberkatilah juga saudara-saudara kami ini dalam pekerjaannya yang tetap bergantung kepada kasih karunia-Mu. Dalam perkuliahannya, Tuhan menganugerahi berkat. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan jangan sampai batas-batas daya tahan anak-anakku ini sampai putus. Berilah mereka pengharapan dan nyatakanlah pengharapan itu dalam ketulusan hati mereka mendapatkan pekerjaan yang memuliakan Engkau. Mereka yang terus bekerja, mereka yang terus kuliah, studi, biarlah meyakini bahwa hidupnya berharga. Sehingga saudara-saudara kami ini sekarang di perantauan ini berani bertarung, berani bergulat, memenangkan pertarungan itu. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi ayah ibu mereka yang mungkin sudah harus mereka tinggalkan di rumah, di tempat yang jauh. Mentalitas itu Engkau tanamkan menjadi pribadi yang pemenang. Tuhan, Engkau memberkati orang tua saudara-saudara kami ini yang juga berlelah-lelah, membanting tulang, memeras keringat, bekerja keras, agar anak-anakku ini semua sangat menghargai jerih lelah orang tuanya. Jika ada orang tua dari saudara-saudara kami ini yang sakit penyakit, anugerahilah mereka kesembuhan yang ilahi. Jika ada orang tua ini Tuhan dari saudara-saudara kami yang hampir saja tidak sanggup lagi memohon kepadamu karena sulitnya ekonomi, ketiadaan ekonomi untuk membayar uang kuliah, uang kos. Bantulah anak-anakku ini Tuhan agar jangan sampai jatuh kepada putus asa. Biarlah mereka mendapat anugerah berkat-Mu itu dengan cara-Mu yang ajaib. Sehingga di masa-masa sulit sekalipun saudara-saudara ini mereka merasakan mujizat Tuhan itu. Bukan hanya di pesta Kana Galilea, bukan hanya perempuan Sirofenesia. Kami juga mau mendapat anugerah mujizat itu Tuhan. Siapapun yang hadir hati ini, kami mau diberkati, diurapi, dan kami pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Ya, mungkin terbatas pemberianmu, doakanlah agar engkau bagus, dapat pekerjaan, bisa bekerja dengan baik, bisa sehat orang tuamu. Berilah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Siap dibantu, demikian hidupku
marilah taat firman Tuhan, peneguhan iman kita dalam memberi persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. kami undang untuk
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.